semuanya, balik lagi ke episode Kapsul Waktu, menjelajah waktu, menjelajah masa lalu. Sebelumnya, kayaknya kita perlu kenalan dulu deh ya. Nama aku Indah. Namaku Syifa. Dan di sini mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih kapsul waktu itu, boleh tolong dijelasin dong Kak Syifa? Nah, jadi teman-teman, kapsul waktu itu adalah episode di mana kita pergi mengunjungi tempat-tempat yang memperkenalkan budaya dan sejarah Indonesia. Misalnya, kita pergi ke museum-museum Indonesia, kita pergi ke tempat-tempat yang mengandung prasasti di Indonesia, dan juga contohnya kita pergi ke tempat yang sekarang lagi kita kunjungin nih. Emangnya kita lagi di mana dan mau pergi kemana sih Kak Syifa? Nah, jadi Bentar, kayaknya aku mau pantun dulu deh, biar keren ya kan? boleh banget tuh, Kak. Oke, dengerin nih baik-baik, simak baik-baik. Nanti jangan lupa bilang cakep. Buah pepaya baru dipetik, Cakep. dibelah dua untuk dibagi. Cakep. Wahai Nona Syifa yang cantik, Aduh. kemanakah kita hendak pergi? Nah, jadi sekarang kita mau pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Pada episode kapsul waktu kali ini, kita akan lebih fokus untuk cari kebudayaan apa sih Kak? Kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu. Jadi kita bakal muter-muter Taman Mini untuk cari kebudayaan Melayu apa aja sih yang udah ada di Taman Mini ini. Mungkin bisa dari pakaian adatnya atau benda-bendanya yang udah dikumpulkan di Museum Indonesia mungkin, atau di anjungan-anjungannya. Jadi kali ini kita bakal ke Museum Indonesia. sama ke anjungan-anjungannya. Jadi saksikan terus ya. Nah, ini kita lagi menuju ke Museum Indonesia. Di museum ini, kita menemukan pakaian adat Riau, lalu berbagai informasi penting terkait literatur Nusantara, karya seni Nusantara, dan berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, di sini kita juga menemukan sesuatu yang keren ya teman-teman. Kalau bangsa Indonesia dahulu tidak jauh dari budaya kemaritiman. Karena laut di Indonesia sangat luas dan laut sendiri bagi bangsa Indonesia juga bagaikan ruang kehidupan yang tidak bisa lepas dari tradisi atau budaya laut. Salah satu bagian dari Nusantara yang memiliki budaya Melayu yang cukup kental ada di Riau. Nah, kepo kan ada apa aja? Ya, ikutin. Nah, setelah kita udah muter-muter nih, cukup lama kali, berapa jam sih Kak Syifa? Banget, udah 2 jam. Udah 2 jam kali ya, kita udah muterin Taman Mini sampai kayaknya udah hampir seluruhnya nih. Dan kita juga udah nyoba cari-cari kebudayaan Melayu apa aja sih yang ada di sini yang ditampilkan di Taman Mini ini. Aku jadi mulai kepikiran nih Kak Syifa. Kepikiran kenapa tuh, Kak? Kepikiran tentang budaya Melayu nih, tentang pola pikir masyarakat Melayu zaman dulu. Kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya supaya masyarakat zaman sekarang bisa kenal dengan kebudayaan Melayu zaman dulu dan pola pikir masyarakat Melayu zaman dulu, kira-kira Kak Syifa tahu nggak gimana caranya? Mungkin bisa lihat dari museum-museum yang ada di Indonesia, Kak. Bisa juga dengan kayak kita hari ini, kapsul waktu. Nah, tapi mungkin lebih mudahnya nih teman-teman bisa mengenal melalui salah satu media yang cukup terkenal nih di antara kita, yaitu karya sastra. Tahu nggak sih karya sastra apa aja nih Kak Syifa yang udah dikenal di zaman sekarang, karya sastra Melayu ya? Kalau aku sih kenalnya mungkin syair, pantun, terus mungkin ada juga hikayat tuh, Kak. Pantun yang pertama kali kita lakuin tuh juga termasuk budaya Melayu teman-teman. Nah, selain itu, untuk mengetahui pola pikir masyarakat Melayu pada zaman dahulu bisa melalui Undang-Undang Melayu.
Undang-undang Melayu jenisnya ada banyak, salah satunya yaitu Undang-Undang Malaka. Nah, Undang-Undang Malaka ini disusun oleh Sultan Mahmud Syah dan Sultan Muzaffar Syah. Isinya sendiri terdiri dari 44 pasal dan 6 lapisan. Kalau teman-teman notice, Anjungan Riau ini didominasi oleh warna kuning. Nah, pada pasal 1 dan 3 Undang-Undang Malaka menyebutkan tentang larangan penggunaan warna kuning oleh rakyat biasa pada zaman dahulu. Warna kuning hanya diperuntukkan untuk kesultanan. Selain aturan tentang warna kuning, pada Undang-Undang Malaka juga mengatur tentang hal-hal lain seperti hukum bahasa pada pasal kedua, hukum pidana atau jenayah pada pasal keempat, hukum terkait hamba, hukum tuduh-menuduh seperti pada pasal 14, aturan tentang kepemilikan ladang dan hewan ternak seperti pada pasal 20, 21, dan 22, lalu hukum terkait pernikahan pada pasal 25, 26, 27, dan 28. Kemudian hukum tentang perdagangan pada pasal 30 dan 31, lalu ada pula hukum terkait dengan memberi modal, orang yang murtad, perzinaan, memaki orang, minum arak, serta berbagai hukuman terkait pelaku kesalahan. Pada beberapa aturan, hukumannya juga tidak tanggung-tanggung, yakni dibunuh. Wah, ternyata keren banget ya kak. Tapi serem deh, ada bunuh-bunuhannya. Makasih Pak, takut ya? Iya, aku takut banget. Tapi aku penasaran deh kak, ini tuh kan naskah undang-undang ya, dan pastinya gak ada unsur imajinatifnya. Terus kenapa dia digolongin sebagai karya sastra? Wah, itu pertanyaan menarik banget nih Kak Syifa dan teman-teman. Jadi kenapa sih Undang-Undang Melayu itu digolongkan sebagai karya sastra klasik Melayu, padahal dia nggak ada unsur imajinatifnya sama sekali? Jadi berdasarkan hasil bacaan aku, Undang-Undang Melayu itu pada proses pelisanannya atau pembacaannya ada aturannya nih Kak Syifa. Jadi nggak serta-merta, nggak ngasal tiba-tiba dibaca dengan datar, tapi ada aturannya. Maka dari itu, karena adanya aturan dalam proses pengucapan itu, disepakati bahwa Undang-Undang Melayu itu dijadikan sebagai karya sastra. Selain itu, dalam naskah aslinya, Undang-Undang Melayu itu ditulis dalam bahasa, kalau Kak Syifa tahu itu namanya Arab Melayu. Jadi Arab Melayu ini tuh bisa berguna dalam proses istilahnya penelitian filologi, yaitu di mana filologi itu salah satu bidang dalam ilmu kesusastraan. Gitu Kak Syifa. Oh, berarti untuk baca undang-undang itu ada aturan-aturan tertentunya ya kak? Bener banget Kak Syifa. Oh ya Kak Indah, aku mau nanya lagi deh. Boleh banget Kak Jadi di beberapa pasal itu kan kelihatan banget pengaruh Islamnya ya, dan di beberapa pasal juga nyinggung soal perdagangan. Aku jadi penasaran deh, gimana sih emang Malaka dulu? Nah, Malaka tuh dulunya buat pengetahuan aja nih buat Kak Syifa dan teman-teman nih utamanya, Malaka itu dulunya pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Jadi makanya gak heran tuh kenapa di Undang-Undang Malaka banyak pasal yang nyebutin tentang perdagangan dan agama Islam itu sendiri, aturan-aturan agama Islam itu sendiri. Bahkan Undang-Undang Malaka ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam. Dan berdasarkan hasil bacaan aku nih Kak Syifa, Undang-Undang Malaka ini juga bisa disebut sebagai salah satu hukum Islam di Nusantara pada masa itu. Selain dari budaya perdagangan tadi dan ajaran-ajaran agama Islam di Melayu, bahkan mungkin bisa dibilang di seluruh kawasan Nusantara, pada waktu itu dikenal juga dengan budaya maritim yang waktu tadi kita temuin di Museum Indonesia Kak Syifa. Oh, yang tadi banyak kapal-kapal lautnya itu ya Bener kak? banget. Jadi seperti yang udah aku jelasin di situ, hal itu terjadi karena kondisi geografis Nusantara pada saat itu mayoritas adalah perairan. Nah, jadi dari penjelasan Kak Indah tadi, aku dan teman-teman jadi tahu kan tentang Undang-Undang Melayu dan juga kebudayaan Melayu nih. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sekian episode Kapsul Waktu kali ini. Aku Syifa, Aku Indah, karena kapsul waktu menjelajah waktu. menjelajah masa lalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.